Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Soli dan Solihah semuanya. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga masih semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran. Begitu pula ayah, bunda, atau keluarga yang mendampingi. Amin. Hari ini Kamis 11 Februari 2021, kita akan kembali mempelajari kisah anak solih, kisah atau materi ke-18 yang judulnya Keutamaan Menuntut Ilmu. Ada pada halaman ke-56 sampai 57. Nah, kita buka dulu ya bukunya. Nah, di halaman ke-56 ada kisah ke-18. Nah, kalian boleh baca di bukunya atau kalian baca di layar HP. Boleh ya, HP-nya dilebarkan terlebih dahulu ya supaya terbaca. Nah, kita baca bersama ya, semangat ya, jangan lupa ya, jangan malas untuk membaca. Yuk semuanya kita baca. Keutamaan menuntut ilmu. Belajar mencari ilmu hukumnya wajib. Ilmu adalah cahaya dunia dan akhirat. Orang yang berilmu akan mengetahui yang benar dan yang salah. Orang berilmu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Orang yang menuju sekolah untuk mencari ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Ikan-ikan di lautan dan binatang di daratan mendoakan orang yang mencari ilmu. Setiap hari ada malaikat yang membentangkan sayapnya menaungi orang yang sedang mencari ilmu. Bagi yang ingin belajar mencari ilmu, harus berpakaian yang rapi dan bersih, mandi dan memakai minyak wangi. Nah, ini pendahuluannya ya, Nak. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, Nak. Belajar itu wajib ya untuk dapat ilmu. Kemudian kenapa? Karena ilmu adalah cahaya dunia dan akhirat. Ilmu itu membuat seseorang jadi mengetahui sesuatu yang benar dan yang salah ya Nak ya. Jadi karena itulah kita dapat membedakan, karena kita memiliki pengetahuan dengan belajar ya Nak ya. Dengan ilmu itu kita jadi tahu ya mana yang salah, mana yang benar ya. Kalau ini perbuatannya salah, kita tidak akan ikuti. Kalau itu benar, berpahala, ya kita akan ikuti. Kemudian orang berilmu itu mulia ya, Nak ya, di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Ya, karena orang berilmu itu pasti akan dihargai, ya, dimuliakan karena ilmunya ya, Nak. Kecuali jika dia menjadi orang yang sombong ya, tidak boleh ya sombong kalau kita sudah memiliki ilmu ya. Selanjutnya, ketika kita mencari ilmu, maka akan dimudahkan juga jalannya menuju surga. Jadi orang-orang yang misalnya nih mau berangkat ke sekolah jauh rumahnya, nah itu nanti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga karena dia telah bersusah payah untuk berusaha mencari ilmu. Kemudian ikan-ikan, binatang juga akan mendoakan orang yang mencari ilmu. Malaikat akan membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu ya, termasuk orang yang belajar di sekolah, juga kalian yang belajar di rumah, bisa saja ada malaikat di situ sedang membentangkan sayapnya ya Nak ya, karena kalian sedang belajar sekarang ya. Nah, kemudian kalau ingin belajar harus mencari ilmu harus berpakaian rapi, bersih ya Nak ya, mandi supaya kita siap untuk belajar ya, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Selanjutnya kita akan membaca kisah ya Nak ya. Di bawahnya yuk kita baca bersama supaya lancar, semakin lancar juga yang sudah lancar membacanya. Kisah Imam Malik menuntut ilmu. Imam Malik rahimahullah ketika ingin belajar mencari ilmu, beliau berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, aku akan pergi ke sekolah untuk belajar." Ibunya menjawab, "Wahai Ananda sayang, kemarilah. Pakailah pakaian ilmu.
Lalu ibu Imam Malik, nah kita lihat halaman berikutnya. Lalu ibu Imam Malik memakaikannya jubah, memakaikan peci, dan memakaikan sorban di atas peci. Setelah itu beliau berpesan, sekarang pergilah untuk belajar. Nah, di bawahnya, seorang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman dahulu ada seorang yang cacat. Ia selalu diejek dan ditertawakan. Kemudian ibunya berpesan kepadanya, hendaknya engkau menuntut ilmu. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Sejak itu dia rajin belajar, menuntut ilmu hingga ia menjadi seorang yang berilmu dan diangkat menjadi hakim di kota Mekah selama 20 tahun. Apabila ada orang yang melanggar hukum dan duduk di hadapannya, pasti bergetar karena menghormati dan memuliakannya. Nah, ini ya nak, kisah tentang Imam Malik yang menuntut ilmu, juga tentang seseorang yang menuntut ilmu ya, ketika dia memiliki kekurangan saat itu cacat ya. Jadi waktu ingin menuntut ilmu, ibunya Imam Malik itu memberikan jubah dan memakaikan peci. Artinya ketika kita ingin belajar ya, kita harus berpakaiannya rapi, yang bersih ya nak ya. Kemudian baru disuruh belajar ya. Kemudian yang selanjutnya, ada orang di zaman dahulu ya, ada orang yang cacat, kemudian dia diejek, ditertawakan ya orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kemudian ibunya mengatakan supaya dia mencari ilmu agar Allah mengangkat derajatnya, dan sejak itu dia rajin belajar nak, hingga dia jadi orang yang berilmu dan dia angkat hakim di kota Mekah, sehingga apabila ada orang yang berhadapan akan takut dia, akan menghormati dan memuliakannya karena orang tersebut telah menjadi orang yang berilmu ya. Selanjutnya nah, di bawah ada fawaid kisah. Nah, kita baca ya fawaid kisahnya. Yang pertama, ilmu adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu adalah datangnya dari Allah ya nak ya. Jadi kalau kita belajar, kita berdoa ya. Tadi pagi sudah berdoa kan? Nah, jadi berdoa terlebih dahulu supaya Allah ridho dan memberikan ilmu itu kepada kita. Selanjutnya, ulama adalah pewaris para nabi. Ya, karena ulama kan mempelajari ilmu ya nak ya, dari nabi-nabi yang terdahulu, juga dari banyak hal ya nak ya. Jadi ulama itu disebut sebagai pewaris para nabi karena mewarisi ilmu ya, karena ia belajar ya nak ya. Ulama, ustadz, orang-orang yang pintar ilmunya itu karena mereka belajar ya nak. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat ulama ya. Jadi ulama, ustadz, orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya ya nak. Selanjutnya, bergegas bangun pagi tidak sulit dibangunkan dari tidur. Kalau kita mau belajar nak, tidak boleh malas ya nak ya. Harus semangat, pagi-pagi sudah bangun ya nak ya. Tidak sulit dibangunkan, tidak malas ya. Karena ilmu itu akan datang kepada orang-orang yang bersemangat dan senantiasa ingin belajar dan belajar untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya, mencari ilmu dengan berpakaian rapi, bersih, dan sopan. Jadi kita kalau mau belajar itu lebih baik ya mempersiapkan diri dengan berpakaian rapi, dan yang sudah bersih juga dengan berpakaian yang sopan ya nak ya, tertutup ya. Kemudian mandi sebelum belajar di sekolah. Jadi kalau kita mau belajar ke sekolah, bangun pagi ya, sholat ya, mandi ya, mempersiapkan diri, berpakaian rapi ya, kemudian kita bisa belajar ya. Selanjutnya di rumah juga tidak ada salahnya nak kalau kalian akan mandi dulu, pakaian rapi, kemudian belajar di rumah ya. Selanjutnya menyisir rambut sebelum belajar ke sekolah ya, rapi ya nak ya. Selanjutnya memakai minyak wangi sebelum belajar mencari ilmu. Nah, boleh ya nak pakai minyak wangi itu asal tidak berlebihan ya. Tidak boleh memakai minyak wangi yang baunya menyengat berlebihan yang mengganggu orang lain. Atau untuk wanita juga tidak boleh ya. Tidak boleh memakai minyak wangi yang sampai menimbulkan ya penciuman dari laki-laki sehingga menimbulkan fitnah ya nak. Kalau wanita itu tidak boleh ya memakai minyak wangi yang terlalu berlebihan ya. Jadi wanginya cukup untuk orang yang misalnya berada di sampingnya
dapat mencium baunya. Tapi kalau dia pergi ya sudah tidak bau ya. Tidak boleh memakai minyak wangi yang wangi berlebihan bagi wanita. Demikian nak, semoga dapat dipahami. Jangan lupa ya, tetap semangat belajar agar menjadi orang-orang yang berilmu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.